Selamat malam pemirsa, Anda sedang menyaksikan Lintas Kaltara edisi hari ini Minggu 17 Januari 2021. Bersama saya Gita Windasari, inilah Lintas Kaltara selengkapnya. Yeay. Nah, Sobat Suara, itulah tadi sepenggal cuplikan News Anchor ya, atau baca berita dari anak muda Kota Tarakan. Tentunya seorang pembaca berita TV lokal Kota Tarakan. Itulah tadi dia, Gita Windasari. Halo Gita, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, walaupun ya di masa pandemi saat ini ya, tapi kan bersyukurlah masih diberi kesehatan gitu. Iya, nah Sobat Suara, tentunya ketemu lagi bersama saya Ozan Rizky dalam podcast Suaraku, tentunya yang diinisiasi oleh rekan-rekan Film Kudot Haki yang tentunya selalu tayang di YouTube kalian. Nah, kali ini di episode kelima kali ini kita bakal ngobrol banyak seputar pengalaman-pengalaman dan juga cerita hidup pemuda berprestasi kita ya, Gita Windasari, yang aktif di berbagai organisasi dan juga sekarang tengah menjalani profesi sebagai seorang banker. Untuk itu tetap stay tune ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun kita di Film Kudot Haki untuk mendukung kegiatan motivasi dan juga mendorong semangat pemuda yang ada di Kota Tarakan. Dan oke, mungkin kita sebagai pembuka itu tadi saya terkesima banget ya mendengar. Opening-nya. Iya, memang kayaknya cocok jadi voice over ya. Belum coba juga sih, Belum tapi coba, kalau ya? untuk ngisi dabingan-dabingan kayak iklan-iklan yang formal kayak KPU atau perintah-perintah dari pemerintah mungkin ya udah pernah nyoba sih. Oh gitu. Ya. Oh, jadi pernah beberapa iklan-iklan layanan masyarakat seperti itu ya. Oh, jadi itu Lebih suara ke Gita layanan, ya? iya, lebih ke Oke. layanan masyarakat sih. Nah, Sobat Suara, saya pun sebagai host di sini juga baru pertama kali ketemu Gita, dan memang anaknya kalem sih, charming, tapi juga tetap humble. Nah, untuk itu nanti kita 1 jam ke depan akan ngobrol banyak tentang profil Gita dan juga sederet achievement yang dia sudah dapatkan selama berkecimpung di dunia mungkin kepemudaan dan juga ya di dalamnya. Bersama saya Muhammad Fauzan Rizky, untuk itu tetap stay tune dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita di Film Kudot Haki untuk mendukung sederet program-program yang ada di Film Kudot Haki dan tentunya tetap menginspirasi bagi seluruh anak muda milenial Kota Tarakan. Nah, kita mungkin sebagai pembuka bisa kenalin dong tentang ini santai aja, nggak usah terlalu formal kayak baca berita. Iya. Bener, soalnya kebawa ini formalnya, ya? kebawa banget. Oke, saya sering lihat itu kita setiap sore atau setiap pagi bacain berita di Tarakan TV ya. Iya, di Tarakan TV. TV lokal di Kota Tarakan. Nah, mungkin bisa kenalin ke Sobat Suara dong sedikit. Oke. Jadi kok aku kayak kebawa formal gitu loh, soalnya biasanya juga formal kan. Jadi perkenalkan diri saya Gita Windasari. Untuk profil saya lebih ke kalau biasanya teman-teman pada bilang Gita si sok sibuk, Gita si orang yang sibuk. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget, cuman suka aja menyibukkan diri gitu sih. Emang passionnya di ini ya, maksudnya ngorganize something atau ketemu dengan orang banyak? Lebih aktif ke organisasi. Pokoknya intinya suka bersibuk-sibuk aja gitu, walaupun nggak sibuk-sibuk banget sih. Iya, gitu. Iya. Mungkin dari situ juga belajar time manajemennya kan? Iya. Jadi apalagi kan kuliahnya jurusan manajemen. Di mana itu kuliah? Di Universitas Borneo Tarakan, tapi udah lulus di bulan 7 kemarin udah lulus. Wow, selamat ya. Tapi wisuda online. Oh, wisuda ya. New season mungkin Iya, kan? ada cerita sedihnya juga, sempet nangis juga kayak. Iya. Ini loh first time wisuda online dilakukan sama Universitas Borneo Tarakan. Terus yang biasanya nge-MC itu kan saya. Terus kayak setiap nge-MC tuh kebayang kalau namanya dipanggil terus dengan predikat dan nama orang tua. Terus pada saat akunya yang wisuda aku nggak nge-MC gitu karena online kan. Dan pada saat wisuda online itu ya yang kayak nonton itu aja, kayak nonton vlog YouTube aja. Vlog YouTube ya? Iya, beneran nama aja sama foto aja yang dipajang gitu. Kayak udahlah cobaan, lagian bukan aku aja ngerasain semua seluruh
dunia juga lagi ngerasain Seluruh pandemi dunia, ini gitu worldwide sih. ya, karena memang pandemi ya ada batasan-batasan yang kita juga harus ngikut ke government, ke pemerintah kita kan, itu tentunya. Tapi tidak mengurangi kebanggaan ya, proudness-nya tetap ya menjadi seorang sarjana manajemen ya. Sarjana kita manajemen. Oke. Nah, mungkin ngobrol soal kuliah. Selama di kuliah itu kegiatan memang yang kita sibuk atau berkecimpung langsung di mungkin kegiatan pemuda atau kegiatan-kegiatan organisasi apa dong, mungkin bisa diceritain Sobat Suara. Kalau bisa dibilang waktu kuliah itu saya termasuk salah satu mahasiswa yang aktif organisasi eksternal, aktif organisasi internal. Kalau misalnya internal itu kayak organisasi kampus yang emang kayak BEM, kayak himpunan jurusan. Kebetulan saya juga mantan wakil ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kemudian juga aktif di salah satu himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Aktif juga di organisasi-organisasi HMMI yang skala nasional. Kemudian kalau untuk eksternal itu saya anak organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, anggota KNPI juga, anggota HMMI juga. Sebenarnya kalau mau disebut satu-satu banyak sih kayak ya suka aja sibuk-sibuk gitu, nah kayak punya pengalaman baru, ilmu baru, teman baru, terus juga lingkungannya juga ya dapat orang-orang yang bisa diajak bertukar pikiran gitu loh gitu. Emang feel-nya itu di dalam organisasi atau komunitas di dalam gitu organisasi ya? gitu. Iya. Tapi tentunya kalau selama berorganisasi banyak banget kan hal yang didapat. Tentunya ilmu-ilmu komunikasi, ilmu juga mengorganize sesuatu. Manajemen gitu kan. waktu. Manajemen gitu waktu di dalamnya ya, ketemu dengan banyak orang gitu kan. Jadi nggak ada ruginya ya kalau misalnya apa namanya kita sebagai khususnya pemuda nih, anak muda untuk berkecimpung dalam organisasi. Kadang tentunya kalau positif ya. Kadang kalau ditanyain beberapa junior yang Kak nggak capek apa organisasi di kampus, terus kuliahnya juga aktif, terus sorenya siaran atau sebelum kuliah siaran dulu, sebenarnya nggak capek. Maksudnya kalau kita bisa ngelakuin itu di umur-umur yang masih muda, kenapa harus tunggu selesai kuliah gitu baru mau bersibuk-sibuk gitu. Lagian nih dapat kan juga banyak gitu, itu sih. Terus kalau kita lagi di perkuliahan di akademiknya, kita juga kayak kita tuh ditahu nih pasti aktif organisasi nih, cara dia berbicara, cara kita berpresentasi, cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen tuh bisa menambah nilai plus kita juga gitu. Betul. Apalagi sekarang kamu mah modal ijazah aja nggak cukup, modal akademik aja nggak cukup, kita harus imbangin hard skill sama soft skill kita gitu. Harus punya pengalaman, apalagi aktif organisasi tuh harus punya pada saat jadi mahasiswa tuh harus punya gitu. Kalau kamu nggak punya, aduh, walaupun kamu IPK kamu 4,00, kalau nggak punya kemampuan atau pengalaman organisasi, tidak menunjang ya. Jadi benar yang diperlukan di era sekarang itu adalah jejaring kalau saya bilang ya. Tentunya jejaring itu kan bisa kita temukan itu ketika kita memasuki atau kita berada dalam suatu circle ya. Dan positifnya adalah jejaring itu membuat kita banyak pertemanan, terus juga urusan kita beberapa dimudahkan dengan banyak teman, karena banyak teman banyak rezeki katanya. Iya, banyak teman banyak rezeki, benar, setuju banget tuh. Oke, jadi mengisi setelah lulus kuliah, kemarin wisuda, setelah itu langsung kerja atau seperti apa? Kalau setelah wisuda langsung jadi banker atau news anchor tinggalin atau gimana? Enggak, sebelum wisuda juga kan udah kerja, maksudnya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja ya, walaupun statusnya di kerjaan itu freelance. Yang emang kalau misalnya kuliah siang berarti siarannya pagi nih, pulang kuliah sore berarti siarannya itu malam gitu. Ngatur-ngatur waktu aja sih. Nah, kemudian setelah lulus kuliah ini sempat nganggur sebulan. Sebenarnya sudah ada yang panggil nih, cuman kayak karena di luar Tarakan jadi kayak mikir, apalagi pandemi gitu kan. Terus setelah itu ditawarin nge-MC nih di salah satu bank BUMN, dipanggil nge-MC, terus tiba-tiba aku punya niatan masukkan lamaran gak sih? Setelah itu langsung masukkan lamaran, beberapa hari kemudian langsung dipanggil aja, terus kerja deh di Bank BRI. Soalnya udah itu juga sih, udah ngomong ke diri sendiri, kalau misalnya bank ini duluan manggil,
daripada yang di luar ini kan. Jadi ya karena Bank BRI yang nyebut dong, nggak apa-apa ya, nggak apa. Jadi ya di luar Bank BRI ya sudah jalanin di Bank BRI. Kemudian nih mikir lagi nih siapa yang gantiin siaran di Tarakan TV, apalagi presenternya cuma satu gitu kan. Satu sebenarnya ada Mas Rio, cuman dia posisinya lagi karantina gitu. Jadi mikir, terus feel-nya tuh udah kayak seneng banget gitu ngelakuin hal yang hobi, kayak semacam hobi yang dibayar fashion. Terus hobi yang dibayar, mikir kayak sedih banget nggak sih harus ninggalin Tarakan TV yang emang aku dari nol di Tarakan TV, dari mahasiswa baru sampai dengan aku jadi sarjana itu di Tarakan TV. Terus sudah banyak yang aku dapat di Tarakan TV, mulai dari pengalaman, ilmu, bahkan ketemu orang-orang petinggi gitu kan. Pokoknya itu pengalaman yang di Tarakan TV itu benar-benar buat aku punya nilai tambah lagi gitu. Terus apalagi ya, setelah lulus kuliah itu yang memutuskan resign di Tarakan TV, tapi sebenarnya nggak resign sih, kata mas-mas yang di Tarakan TV, sebenarnya kamu nggak resign gitu, cuman kalau memang ada waktu mau siaran ya sudah siaran, kalau emang nggak ada waktu buat siaran ya nggak apa-apa gitu. Yang pastinya nanti anak barunya ini kamu yang casting, kamu yang evaluasi tiap bulan gitu. Gitu ya, jadi lebih kayak jadi pembimbing ya di situ ya. Gitu. Jadi selama kurang lebih berarti 4 tahun ya menjalani profesi sebagai news anchor. Gitu. Suka dukanya apa sih kalau jadi news anchor? Mungkin bisa dibagi atau di-sharing ke teman sobat suara yang ada di rumah. Kalau suka duka sih banyak sukanya ya, soalnya kalau kita sudah jadi news anchor atau presenter berita itu banyak yang didapat. Kemudian itu kalau misalnya kita kemana-mana, lingkungan kita tuh kayak udah dikenal orang. Kemudian kalau misalnya ada, karena kerja sebagai news anchor juga nih, ditawarin MC terus. Nah itu tuh kayak punya pengalaman baru lagi nih nge-MC, walaupun MC-nya tuh biasanya MC formal. Kalau untuk pokoknya banyak sukanya nih daripada dukanya. Kalau dukanya mah nggak ada. Nggak ada ya, hampir nggak ada. Lebih ke sukanya, kan? Iya. Emang sukanya ngomong gitu. Iya, apalagi kalau misalnya akunya ikut kayak pemilihan atau seleksi pemilihan duta wisata kan, nilai plusnya di aku sebagai news anchor-nya gitu. Yang buat aku keterima juga ya karena pengalaman itu gitu. Kayak daftar beasiswa kemarin, beasiswa berprestasi, salah satu beasiswa pokoknya terkece lah. Siapa sih yang nggak mau jadi salah satu Best One Jarum, namanya aja Best One yang terbaik gitu, yang satu-satunya yang terbaik gitu siapa. Jadi yang bikin aku lolos juga di seleksi itu ya nilai akademik, hard skill sama soft skill, apalagi itu pengalaman sebagai news anchor gitu, itu sih. Nah, itu sama aktif organisasi. Ya benar Sobat Suara, jadi Gita ini adalah salah satu pemuda di Kota Tarakan yang mendapatkan kesempatan beasiswa Best One Jarum yang tingkatnya nasional ya. Jadi dan itu cukup bersaing dengan pemuda-pemuda yang ada di Kota Tarakan, tapi kita berhasil menunjukkan bahwa dia layak dan dia bisa juga menjadi perwakilan dari Kota Tarakan, dan tentunya sebagai misi memperkenalkan Tarakan ke teman-teman lain ya secara nasional ya gitu. Bahkan secara luas Kalimantan Utara. Ini loh Kalimantan Utara. Benar. Nah, bahkan ada cerita-cerita lucunya nih sama teman-teman ini kan skala nasional seluruh Indonesia 34 provinsi itu ada yang mewakilin. Jadi untuk Kalimantan Utara sendiri yang mewakili itu ada 2 orang, saya sama Wilmar Bakti Prakasa, itu salah satu mahasiswa Universitas Borneo Tarakan juga, sahabat saya juga sih. Berdua lolos mewakili Kalimantan Utara. Nah, ada cerita lucunya di sana. Gimana? Biasanya kalau orang-orang berangkat ke luar kota atau ke Jakarta atau ke Jawa lah, terus teman-teman tuh pada nanya, Git, Kalimantan Utara tuh di mana sih? Tarakan tuh di mana sih? Tarakan emang ada Tarakan gitu. Ada, Tarakan itu terletak di Kalimantan Utara. Terus temen cerita, Kalimantan tuh hutan semua atau gimana ya? Enggak lah gitu kan. Terus punya rasa bangga juga sih. Saya sama Wilmar itu kedekatannya sama mahasiswa-mahasiswa luar sana tuh dekat banget, kayak yang nggak mau apa ya namanya, kayak menyendiri ya, kita Kalimantan, mereka mah
Jakarta loh, Jakarta, kelas ya. Jakarta, Surabaya, apalagi kampusnya UB, UI, ya. universitas-universitas ternama yang pokoknya siapa sih yang nggak tahu universitas ini Iya, gitu. benar. Tiba-tiba kita nimbrung, kita tuh welcome banget sama mereka ini, pokoknya welcome banget. Kayaknya kita salah satu salah satu penerima beasiswa Jarum dari Kalimantan Utara yang deket banget sama mereka gitu. Nah, yang bisa ngimbangin nih, kita bisa ngimbangin mereka kok gitu. Walaupun kita perbatasan gitu, kita bisa ngimbangin gitu. Iya, benar. Jadi tetap harus percaya diri ya. Iya, Kalau harus kita percaya juga diri. Kita loh juga bisa nge-up, kita Iya. juga bisa muncul gitu. Nah, bahkan berdiri satu tingkat dengan mereka. iya, benar. Jadi untuk itu juga sebenarnya pesan ya buat teman-teman pemuda di Kota Tarakan khususnya. Jadi jangan pernah minder kalau Iya. kita orang daerah. Kalau Gitu. dibilang anak milenial sekarang tuh jangan insecure Ya, lah jangan gitu. insecure ya. Iya. Insecure. Karena memang Tarakan ini adalah salah satu kota yang ibaratnya geliat perekonomiannya, terus juga Iya. namanya tingkat keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan tata kotanya juga sangat baik ya, dan masuk ya ibaratnya salah satu yang terbaik juga di Indonesia gitu. Iya, Jadi apalagi jangan provinsi termuda, provinsi benar, termuda di provinsi Indonesia. termuda. Dan gitu. budayanya juga sangat banyak ya gitu ya. Iya. Budaya-budaya Bahkan lokal. kita juga kenalin budaya sih di sana. Apa yang kemarin diusung? Tidung atau apa? Enggak sih, kalau lebih ke cerita-cerita ada, cerita-cerita budayanya di sini Oh, lebih cerita budaya. bertukar itu sih. Terus banyak berbagi tentang di Kalimantan gini loh. Mata pencarian di orang-orang Kalimantan tuh gini loh, Iya. gitu. Di sana nggak semuanya masyarakat asli Kalimantan, Iya. dia berbaur sama perantau gitu. Nah, bicara soal beasiswa Jarum ya, mungkin bisa di-sharing informasinya terkait apa sih yang goalnya dari beasiswa Jarum itu apa, dan juga kegiatannya apa saja yang ada di dalam atau selama menjadi penerima beasiswa tersebut. Mungkin bisa sedikit cerita gitu. Kalau cerita tentang beasiswa Jarum, siapa sih yang kata beasiswa Jarum? Pokoknya dulu-dulu tuh ada iklan beasiswa Jarum yang come join us, beasiswa Iya. yang gitu kan, ada Iya, kan. benar. Nah itu sekarang emang udah nggak ada iklannya, tapi itu masih berjalan tuh beasiswanya. Kalau untuk teman-teman yang lagi kuliah, lagi mau ke semester 4 itu harus banget daftar beasiswa Jarum. Biasanya nih junior pada nanya, Kak udah minder di luar nih, nggak punya bakat, nggak punya kemampuan, nggak aktif organisasi juga. Apa yang bisa jadi nilai tambah buat aku daftar beasiswa Jarum? Sebenarnya nggak harus aktif organisasi juga, nggak gini juga. Gimana? Karena ini ada melalui beberapa tahap atau seleksi itu. Pertama itu berkas, kemudian itu psikotes, kemudian itu wawancara. Nah, gimana kemampuan berbicara kita? Nah, makanya teman-teman kalau di kampus itu jangan mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Jangan sampai gitu, manfaatkan waktu, manfaatkan organisasi yang ada di kampus ya. Walaupun nggak mau ikut organisasi eksternal, kan ada organisasi internal yang emang di bawah naungan kampus gitu. Itu bisa ngelatih kita public speaking sih yang paling penting untuk daftar beasiswa Jarum ini gitu. Oh, jadi memang memang kita harus orientasinya di ke public speaking gitu. Ya gitu ya. Kalau untuk pelatihan-pelatihan didapatkan itu, ini beasiswa yang beda dari beasiswa lainnya. Kenapa kita katakan berbeda dengan beasiswa lainnya? Beasiswa Jarum ini yang melatih hard skill sama soft skill kita. Kita punya beberapa pelatihan nih. Yang pertama itu ada karakter building, kemudian internationalship, kemudian leadership development, kemudian national building. Nah, kita ada 3 pelatihan ini. Yang pertama itu karakter building, kita dilatih gimana kita mencari jati diri kita. Personal branding. Iya. Kemudian kita leadership, diajarin gimana menjadi seorang leader yang baik. Kemudian yang ketiga itu lebih ke cintai nih budaya lokal kita, budaya Indonesia gitu. Lebih ke ini beasiswa Jarum ini lebih ke kita dipersiapin untuk lebih menjadi
leader gitu. Ya. Terus kita juga diajarin gimana sih menghadapi tantangan di masa depan. Kita harus siap menghadapi tantangan di masa depan, seperti itu sih. Nah, itu kan mungkin kegiatan ya selama berada di situ, tapi mungkin bisa di-infoin juga ke Sobat Suara, bagaimana sih cara mendapatkan link beasiswa? Mungkin bukan hanya beasiswa Jarum, beasiswa apa saja yang yang dibuka oleh pihak pemerintah atau swasta, mungkin bagaimana sih tips dan triknya untuk mendapatkan linknya seperti itu? Nah, Sobat Suara, kalau berbicara tentang beasiswa sebenarnya ini ya, kalau kita punya IPK 3,5 itu uang semua. Kenapa aku bilang uang semua? Karena itu bisa dimasukin urus beasiswa tuh, benar 3,5 tuh udah bisa ngurusin beasiswa. Apalagi beasiswa banyak, mulai dari beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari kampus, beasiswa dari kayak brand-brand, kayak dari bank-bank itu kan banyak beasiswanya. Kayak itu, kebetulan saya waktu jadi mahasiswa itu bukan rakus sih, maksudnya kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil, gitu. Waktu itu daftar beasiswa Kaltara Cerdas, keterima 2 kali, kemudian beasiswa Jarum, keterima. Pokoknya kalau IPK 3,5 mah, kalau kamu mau urus beasiswa mah gampang, yang penting mau aja ngurusnya gitu. Biasanya mahasiswa nggak keterima beasiswa itu karena nggak mau ngurus aja. Mageran sih dia. Iya, mageran. Nggak tahu duit banyak atau gimana, atau malas gimana, nggak tahu. Intinya kalau beasiswa mah setiap semester atau setiap tahun itu pasti ada dan bakal di-share di grup-grup itu. Nggak mungkin nggak dapet info beasiswa deh kalau sudah jadi mahasiswa itu sih. Gitu ya? Iya, nggak mungkin nggak dapet. Informasi itu pasti ada. Iya, aja, pasti ada, nggak mungkin nggak dapet gitu. Jadi seterbuka itu ya beasiswa scholarship. Jadi ya gimana kita mau ngurusnya aja, berkas-berkas panas-panas ke kampus, yang waktunya libur ya urus beasiswa, urus berkas gitu sih. Gitu. Nah, Sobat Suara, jadi jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu dan jangan jadi mahasiswa mageran ya. Karena beasiswa untungnya banyak banget. Selain kita bisa dapat uang dana pembinaan, kita juga bisa keluar kota ya, gratis tentunya, ketemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan internasional juga. Internasional. Oke. Nah, sekarang kan kita profesinya banker ya. Sejauh apa sih perbedaan antara banker? Yang saya tahu banker itu kan office hour dan cukup sibuk dengan daily activity-nya. Mungkin ada perbandingan nggak selama jadi news anchor dan sekarang berprofesi sebagai banker di Bank BUMN? Kalau mau dibilang perbandingan ya jauh lah. Soalnya pada saat di news anchor kan freelance, maksudnya ya kalau jam siaran baru ke kantor. Ini mah kalau bank kita harus ngikutin jam operasionalnya kan. Jam 7 udah jalan. Belum tentu pulangnya sore. Kita nggak tahu nih kelarnya jam berapa nih kerjaan. Jadi harus benar-benar selesai dulu baru ditinggalin kerjanya. Kalau pada saat news anchor itu ya, kalau aku moodnya bagus ya aku mau siaran ya aku siaran, tapi kalau misalnya nggak siaran hubungin yang bisa, Mas bisa gantiin nggak sih gitu. Apalagi aku 4 tahun loh news anchor, jadi kayak bosan banget sih, ada masa-masa jenuhnya juga. Kadang juga baca beritanya sesuai sama mood gitu. Saking jenuhnya, tapi ya happy aja sih ngejalanin, soalnya passion, ngerasa hobi yang dibayar ya. Walaupun kalau paling sering ditanya nih, Git jadi news anchor berapa sih gajinya? Udahlah nggak usah nanya gaji, banyak yang dia dapat kok begitu. Jadi paling malas kalau ditanyain soal gajinya berapa sih, nggak usah tanya gaji lah gitu. Karena banyak banget pengalaman. Siapa sih yang nggak mau masuk di dunia jurnalistik, apalagi news anchor gitu. Benar-benar. Keren banget sih. Jadi sekarang di BRI di Tarakan di cabang atau di unit sih? Di unit. Di Tarakan Barat. Di Tarakan Barat ya. Oh iya. Baru sebulan juga. Baru sebulan ini sebulan. Ya. Oh iya. Ini kan kita kan baru aja lulus ya. Tentunya dengan sederet kegiatan yang ada dan sekarang masuk ke profesi baru. Ada niatan nggak sih untuk lanjut ke S2 gitu, S2 manajemen atau ekonomi yang lainnya? Kalau mau dibilang mau S2, siapa sih yang nggak mau S2? Sebenarnya tahun ini setelah lulus itu pengen lanjut. S2. Tapi kayak mikir pandemi, terus ke ekonomi keluarga juga lagi merosot-merosotnya nih. Terus urusan berkas-berkas juga pasti sulit. Betul. Gitu kan. Jadi kayak mikir,
udahlah kalau emang dikasih rezeki lebih sama Allah, terus dikasih kerjaan juga secepat mungkin ya sudah ambil kerjaan aja dulu. Nanti kalau untuk S2 kan di umur berapa aja bisa. Tapi kalau untuk kemauan untuk lanjutin S2 ya siapa sih yang nggak mau, ya pasti mau lah. Ini lagi mikir nih mau ikut S2 hukum, cuman nggak tahu itu bisa atau gimana, belum ditanyain juga sih. Gitu. Lintas jurusan ya? Iya, gitu lintas ya. jurusan gitu. Phil suka itu sih, suka kenapa mau ambil hukum S2-nya, suka politik gitu. Oh, suka politik suka juga. politik gitu. Jadi semakin kesini kan banyak banget ya, politik itu juga dinamis banget kan. Jadi hari ini politiknya A, besok bisa jadi B, seperti itu ya. Nah, tentunya bicara soal politik ya, sejauh apa sih kan kita ini sebagai pemuda milenial, sejauh apa sih peran anak muda dibutuhkan dalam politik? Kalau sejauh apa dibutuhkan, ya dibutuhkan banget sih suara loh, suara rakyat loh. Dikasih kesempatan untuk memilih, kenapa nggak memilih gitu. Banyak orang di luar sana yang dikasih kesempatan untuk bersuara mah kayak ya nggak bisa karena kehalang apa gitu ya. Kebetulan saya juga salah satu relawan KPU kemarin pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Iya, saya salah satu relawan KPU basis warga internet. Jadi kayak kenapa pengen jadi relawan KPU sih, gitu, politik loh jahat, kalau anak muda bilang gitu ya, jahat. Yang gak jahat-jahat amat lah, kalau suara kalian pergunakan gimana mestinya dan memilih dengan hati nurani kalian, lihat visi misinya gitu sih. Jadi kayak memotivasi aja. Betul. Gitu. Cuma kan kalau anak muda sekarang tuh kan cenderung pasif ya. Yang masa bodoh lah gitu. Toh hari ini bahkan ada satu stigma yang menurut saya itu kurang tepat. Misalnya siapapun gubernurnya, siapapun presiden kita tetap cari makan. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi itu tuh politik itu loh sebenarnya ya menentukan masa depan kita juga kan. Banyak sih yang ngomong kayak gitu. Kebijakan publik, kita kan sebagai publik, kebijakan publik kayak ditentukan oleh pemerintah. Di mana pemerintah itu pasti ada pemimpinnya. Iya benar. Jadi harus memang kita harus buka ke kita harus memberikan ini sih kayak motivasi sih, sudut pandang juga kayak maksudnya kita sebagai anak muda, kalau bukan kita siapa lagi gitu, ngarepin orang tua kamu, apalagi di masa pandemi kemarin mau ngarepin orang tua kamu yang keluar dari rumah harus memilih enggak kan, harus kita lah bergerak gitu. Iya, kita harus juga saling informasi juga ya. Iya. Nah, tadi kan kita sempat bahas dari relawan KPU di internet ya. Iya, warga internet. Sekarang itu kan memang sangat bebas gitu ya, maksudnya bebas dalam artian segala hal kita bisa dapat di internet. Nah, menyikapi internet dengan kaitannya dengan anak muda menurut kita gimana sih? Sangat konsumtif ya pasti anak muda. Internet, sebenarnya internet itu salah satu hal yang sebenarnya emang ya tepat sih diambil di masa pandemi saat ini. Nah, kita kembali ke pandemi lagi ya, internet memang salah satu salah satu langkah tepat lah yang diambil pemerintah untuk kayak kuliah juga virtual ya, mau nggak mau sih, misalnya pandemi gitu kan. Kalau untuk sisi positif untuk internet untuk anak muda sendiri, sebenarnya internet fine-fine aja selagi kalian gunainnya di hal-hal yang positif, berbagi informasi gitu. Jangan sampai kalian maksudnya kalian ngelewatin, kayak kita sebagai jurnalis kan juga punya kode etik. Biasanya tuh warga internet tuh kayak anak-anak mudanya gitu kayak nge-share hal-hal yang sebenarnya itu nggak pantas di-share, kenapa di-share gitu gitu. Mau viral juga kamu gitu ya, nggak gitu, kayak gitu caranya gitu. Oh, jadi tetap harus self control juga ya dalam harus bijak menggunakan media sosial tuh. Bijak menggunakan media sosial. Iya, harus bijak. Jadi nggak asal upload gitu. Iya, nggak asal upload. Banyak kok hal-hal positif yang bisa kita lakuin. Kayak ini deh, Sobat Suara, kayak ini podcast, terus ngundang anak muda yang punya kemampuan yang nggak pernah di-up tuh. Ini ada loh, maksudnya ini loh kita anak muda Tarakan ada loh gitu, gitu. Ya, kayak lebih mengapresiasi usaha-usaha anak muda kan. Iya benar, kayak ada wadahnya, ini loh wadah kita berbagi. Ayo kamu misalnya aku bisa, kamu juga pasti bisa lah gitu. Nah gitu itulah sih. Sobat Suara, tentunya cerita dari kita tadi tuh luar biasa banyak banget kan. Jadi tentunya sangat menginspirasi buat kita
khususnya pemuda di Kota Tarakan. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya, asal kita ngeluarin effort, ngeluarin usaha. Asal mau aja sih. Asal mau aja dan nggak mageran. Nggak mageran. Jadi kalau sekarang tuh anak muda juga banyak juga yang cenderung mager. Ya mager, apalagi masa pandemi di rumah mulu. Paling keluar juga nongkrong atau gimana gitu kan, gitu. Tapi harus tetap ini ya, ngelihat juga karena pandemi kan di Tarakan juga semakin melonjak ya. Semoga tetap sehat juga. Amin. Nah, harapan kita ke depannya untuk saat ini kita sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Masih muda mah. Masih muda ya? Kelahiran 97 ya? Oh, masih muda banget gitu. Tinggal di Tarakan ya? Tinggal di Tarakan, lahir di Tarakan gitu. Untuk kedepannya selama menjadi, kan sekarang banker ya, apa ada kegiatan di luar, eksternal, di bidang kepemudaan atau organisasi yang saat ini, dalam waktu dekat ini? Kalau untuk kegiatan di luar dari banker sih untuk saat ini belum ada kegiatan-kegiatan yang emang dilakuin di organisasi ya, walaupun memang aktif di masih status aktif di organisasi, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan apalagi di masa pandemi ini mungkin belum ada rencana. Ya walaupun beberapa hari yang lalu sudah ada beberapa kegiatan kayak ikutin seminar-seminar aja di rumah gitu, walaupun virtual, tapi kan itu ada sertifikatnya juga ya, nambah lagi ya, itu suka sibuk-sibuk aja sertifikat gitu. binari itu. Iya. Di aktivitas organisasi kepemudaan masih aktif juga jalan? Jalan seperti kayak duta wisata juga ya? Pernah sempat jadi bagian sempat atau? ikut duta wisata, tapi ada beberapa hal yang kayak bukan rezekinya sih di duta wisata. Sebenarnya ada jalan untuk rezeki ke situ, cuman kemarin tiba-tiba pada saat pengumuman kemenangan itu, pada saat mau di tahap terakhir kondisinya lagi sakit, jadi ya udah, tapi tetap bergabung di keluarga besar Duta Wisata Kalimantan Utara. Oh, tetap gabung ya. Kalau ini saya mau ngasih pertanyaan deh buat kita. Apa tuh? Ya? Aduh. Kita ini cenderung orang yang realistis atau yang sesuai dengan passion. Kerja untuk hidup atau kerja sesuai dengan passion. Pilih antara dua itu. Jadi kerja untuk hidup atau kerja untuk hobi aja. Hobi aku di sini, aku harus saklek ngikutin hobi, atau kerja untuk hidup. Kerja untuk hidup sih. Kerja untuk hidup. Nah, enggak. Kerja untuk passion. Kerja untuk passion. Yang benar. Iya, kerja untuk passion. Berarti bengkel passion dong ya? Iya, passion. Beneran? Iya, suka berbaur sama masyarakat kan, lagi customer service kayak. Oh, jelas ya? Kalau misalnya masyarakat datang terus ada masalah tuh kayak seneng banget nih, orang kok ada masalah gitu. Terus aku yang ngelarin gitu. Kayak misalnya tapi CS itu ribet loh, gitu. Iya, saya tahu banget kalau di bidang jasa dan berhubungan dengan orang lain, kepentingan hidup orang lain. Misalnya problem kan, yang kita selesaikan itu problem. Tiba-tiba datang ATM-nya tuh blokir nih ya, kita bukain. Terus tiba-tiba datang lagi, kembali lagi kita blokir, lupa pin ATM-nya gitu. Iya, tapi seneng aja sih gitu. Seneng aja ya? Seneng aja, jadi kayak ya kerja untuk passion lah, mau ada duitnya atau enggak ya sudah, nilai plus atau bonus lah gitu. Kerja untuk passion. Iya. Tapi nggak jarang orang yang milih kerja untuk hidup juga. Iya. Gitu. Jadi lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan dapur gitu. Kalau kerja untuk passion sih lebih ke kita ngejalaninnya itu ya bahagia-bahagia aja. Kalau hidup mah aku harus kerja nih, harus buat makan nih, harus kerja nih buat makan. Kalau untuk kayak kerja untuk passion ya udahlah, let it flow aja. Iya, ngalir aja gitu. Iya. Sekarang kita kalau di rumah sama orang tua kan masih ya? Iya, masih sama orang tua. Oh, kalau di rumah kesibukannya apa? Pulang kerja langsung istirahat? Iya, pulang kerja istirahat gitu sih. Gitu ya. Kalau weekend, kalau ada waktu buat kumpul sama teman atau teman organisasi, atau ada yang panggil kita, ayo kegiatan gini, ya dateng kalau emang kondisi memungkinkan gitu. Iya, lebih kayak ngelihat waktunya ya sekarang ya. Mungkin waktu agak terbatas di kerjaan utama kan. Nggak kayak dulu mah, ya ampun gitu, gila gitu, nggak pernah di rumah, ngapain? Ya di organisasi lah gitu. Tapi bagus loh, jadi lebih jalan di track yang positif gitu, track yang benar. Jadi karena kita tidak bisa memungkiri juga kan sekarang kondisi
pergaulan, Iya. terus juga bahaya narkoba, itu kan bisa aja ngintai kita. Dan sekarang memang kedua hal itu, pergaulan yang buruk dan juga narkoba, itu menjadi bagian dari circle-nya anak muda gitu. Iya. Nah, sejauh apa sih kita kayak menyikapi atau juga bagaimana sih untuk bisa terhindar dari dua hal itu? Sebenarnya kalau untuk menghindari dua hal itu sebenarnya gampang aja. Cari lingkungan yang emang bawa kita ke hal yang positif. Kayak gini, kalau emang waktunya bisa dilakuin hal-hal yang positif, kenapa enggak gitu. Kayak ngehindarin itu tuh, ya kita aktif-aktif organisasi yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya dari diri kita sendiri juga. Ketiga, dari lingkungan. Yang paling penting sih lingkungan sih. Kalau ya? dari aku lebih ke lingkungan. Emang aku dasar orangnya emang dasarnya ya memilih lingkungan, memilih banget nih. Oke, fine. Aku ngumpul sama orang yang misalnya ada yang di dua lingkungan yang tadi Mas katakan. Ya sebisa mungkin, bukan dijauhin juga, maksudnya sebisa mungkin ya kamu boleh nimbrung sama mereka tapi ya dijaga gitu. Ya kembali dari diri kita sendiri sih. Oh, kita pernah punya circle yang atau teman kayak gitu? Punya, tapi kayak ya nggak terlalu nimbrung banget sih. Kita kita berteman, tapi kalau untuk kayak untuk lebih lanjut ya dalam. enggak sih gitu. Soalnya aku orangnya yang lebih kayak sensitif sih soal hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pada ngumpul-ngumpul nih ngebahas hal-hal yang seperti tadi kayak bahas tentang narkoba atau apa, kayak udahlah gitu, kayak nggak mau nimbrung gitu. Ya, jadi lebih kayak kita yang ngehindar sih ya, sama lingkungan sih. Aku juga orangnya kayak orangnya ambivert sih, bisa jadi introvert, bisa jadi extrovert. Gitu. Terus juga makin kesini tuh makin sadar kalau aku orangnya kayak bisa sikon, kayak bisa menyesuaikan, fleksibel aja. Selagi misalnya kamu ngumpul nih sama orang-orang yang kayaknya nggak bisa nih sama orang, tapi kayak ya udah aku diam aja, nggak ikut-ikutan gitu. Si orangnya ambivert. Jadi full itu seluruhnya kontrol atau itu ada pada diri kita? Self-control sih. Self-control itu ada pada diri kita ya. Jadi kita bisa aja lahir atau besar di lingkungan yang kurang baik, tapi kalau misalnya dasar kita kuat, iya, kita bisa benar. Untuk jadi tetap lebih baik, atau bahkan kita menginspirasi banget. Kita mengajak yang kurang baik untuk bisa menjadi baik tentunya. Jadi aku punya sahabat, jadi dia orangnya kayak sifat kami itu berbanding terbalik. Mungkin aku lebih ke pendiam, sebenarnya nggak pendiam-pendiam banget sih. Pokoknya sikon deh, situasi kondisi. Terus ketemu sahabat yang emang orangnya yang riuh, ribut gimana. Rame gitu ya. Gitu jalan-jalan. Dan aku orangnya yang nggak suka jalan, apalagi jalan malam tuh nggak suka. Boleh sih jalan malam, cuman ya even kalau sama sahabat-sahabat aja gitu. Tapi kalau untuk kayak diajak nimbrung ngumpul sama teman-teman baru mungkin lebih nggak milih-milih juga sih, maksudnya ya itu pokoknya jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif gitu. Apalagi punya teman yang riweh, ya sebisa mungkin yang kontrol diri lah gitu. Kontrol diri ya. Jadi memang paling benar adalah diri kita sendiri, menjaga diri kita gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita selesai dari podcast ini, bisa dong diceritain bagaimana sih menjadi seorang Gita gitu. Apa yang kita mungkin pengorbanannya apa, terus juga apa yang selama ini kita persiapkan, atau effortnya kita untuk menjadi seorang Gita Windasari itu seperti apa? Kalau mau dibilang mau jadi Gita Windasari ya apa ya? Aku jujur orangnya punya kayak punya kayak value sendiri atau nilai yang emang udah aku tanamkan nih di diriku sendiri. Maksudnya Git, please ngelakuin hal-hal yang positif. Pokoknya ambis juga sih orangnya, tapi nggak ambis-ambis banget. Maksudnya kalau ngejar sesuatu tuh harus nyampe, dan itu harus kayak bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya dalam hal yang positif gitu. Pokoknya itu udah aku tanamkan di diriku sendiri, mulai dari pertemanan, lingkungan, kayak sosial. Di perkuliahan juga kayak pokoknya aku tanamin di kepalaku sendiri bahwasannya ngelakuin hal-hal yang positif pokoknya gitu ya, jangan sampai di luar dari itu sih orangnya. Terus kadang juga teman-teman bilangin, Git,
udah besar loh, ngapain mikirin hal-hal yang udahlah kamu loh udah gede gitu. Nah maksudnya ya ikut aja nimbrung gitu ngebahas hal-hal yang maksudnya yang kurang, yang nggak usah dibahas lah hal kayak gitu. Oh seperti itu ya. Iya. Oh, jadi memang Pokoknya gitu. punya nilai gitu, punya nilai yang udah ditanamkan di diri sendiri. Pokoknya please Git ngelakuin hal-hal positif aja yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya benar, karena memang hidup ini ya sama kayak kutub, dia punya dua sisi, ada positif, ada negatif. Tergantung kita mau ngambil sisi yang Positif atau gimana gitu. seluruhnya adalah kita berhak atas diri kita ya. Tapi kalau kita bisa melakukan yang positif, ngapain kita jalan Iya yang negatif, benar, kan? Gitu. sudah itu. Karena nggak ada untungnya juga untuk melakukan yang Makanya. positif. Pengakuan diri sampai mana, gitu kan. Jadi banyak, kalau menurut pandangan saya ya, anak muda sekarang tuh lebih kayak ke pengakuan diri sih. Iya, Jadi kayak, pengakuan diri sama pengakuan dari orang lain iya. tuh rata-rata Iya, anak maksudnya muda sekarang pengakuan iya. diri, dari orang lain. Iya, gitu. benar. Itu mereka apa namanya orientednya di situ, orientasinya di situ. Kayak apa ya? Itu yang Kayak rada, mungkin bukan juga salah sih, tapi mungkin kurang bijak ya. bisa jadi. Jadi kan. Nah, mungkin pesan untuk atau juga harapan nih ya, mungkin untuk teman-teman atau milenial Kota Tarakan di tengah kondisi saat ini apa gitu harapannya kita untuk? Kalau harapan sih untuk saat ini harapan tuh banyak banget lah harapan-harapan untuk anak muda sekarang, apalagi kita tantangannya nih makin sulit nih gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau emang bisa ngelakuin hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, ngebantuin orang lain yang lagi susah atau gimana ya dibantuin gitu, kayak harus ada empati sama simpati, harus imbang nih gitu. Jangan sampai kayak apa ya namanya, apatis. Jadi anak muda tuh jangan sampai apatis. Ya. Kalau misalnya ngelirik sini ada yang kesusahan, ya dibantuin. Kalau misalnya ngelihat sebelah sini yang emang benar-benar butuh dorongan atau bantuan, di motivasi deh gitu. Jangan sampai kayak apalagi anak muda yang misalnya seumur aku kayak susah ngontrol emosi, stres, pikiran gitu. Kita tuh harus ngebantuin jangan sampai ngedown lah gitu, jangan sampai ngedown motivasi. Kamu bisa nih, kamu pasti bisa gitu. Yang dibutuhin saat ini tuh ya itu motivasi gitu, motivasi. Ya. Jadi anak muda itu juga harus ada dukungan dari orang tua juga. Iya, dari orang tua, dari teman, dari lingkungan tuh harus benar. ada. Nah itulah tadi penting kita bahas tentang selektif dalam memilih circle. Pokoknya sebisa mungkin saling membantu lah gitu. Kita loh makhluk sosial gitu, sebisa mungkin itu. Nah, bicara soal pemuda atau milenial Tarakan, menurut sudut pandang kita, kondisi saat ini milenial Kota Tarakan itu seperti apa sih? Apatis kah atau punya empati atau simpati atau gimana? Kalau anak muda sekarang apalagi di Kota Tarakan mah, kalau aku bisa acungin jempol, aku acungin jempol. Kenapa? Karena sudah beberapa kita lihat sendiri di Tarakan sudah beberapa pemuda atau milenial itu punya jiwa entrepreneurnya nggak sih ya kan, rata-rata yang punya usaha kayak coffee shop itu makin banyak tuh rata-rata anak muda yang punya, rata-rata mahasiswa itu loh, luar biasa. Pokoknya untuk anak muda milenial Tarakan tuh kalian keren, apalagi yang sudah di umur segitu tuh kalian sudah punya ada pikiran untuk berusaha gitu, punya usaha sendiri gitu. Tentunya disibukkan dengan usahanya dan mungkin nggak ada waktu ya untuk hal-hal yang negatif kan, ini bisa jadi salah satu support systemnya dia ya untuk anak muda. Iya, dan dia juga rata-rata anak muda yang punya usaha coffee shop itu kayak mereka punya kayak link, terus punya teman ya diajak, ayo dong bikin coffee shop juga gitu sih, lebih kayak. Nah itu tadi aku bilang saling bantu membantu gitu. Nah kalau kamu bisa bantu, kenapa nggak dibantu sih? Ya dibantulah gitu, gitu sih. Benar-benar luar biasa banget. Nah, Sobat Suara, itulah tadi bincang-bincang kita ya, bincang santai kita sama Gita Windasari, seorang pemudi Kota Tarakan yang sangat luar biasa dalam memberikan cerita-cerita atau pengalaman dia, sederet prestasi yang luar biasa banget, terus juga pengalaman hidup dan juga profil lengkapnya soal Gita Windasari. Dan tentunya kita berharap podcast ini Sobat Suara bisa mengambil banyak inspirasi dan juga motivasi untuk bisa menjadi anak muda yang keren, yang luar biasa seperti yang kita bilang. Tentunya terima kasih, tetap
standby dan stay tune di akun Filmku.haki. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun kita untuk mendukung program kita dalam menginspirasi dan juga menjadi semangat untuk anak muda di Kota Tarakan, khususnya di Kalimantan Utara. Untuk itu, saya Ozar Rizky. Saya Gita Windasari. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.